Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tina percaya adik-adik pasti sehat, penuh semangat, dan penuh sukacita. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya Tina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya biar Tina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Sebentar kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dewi. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Kami boleh mengerti, kami boleh simpan di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana adik-adik? Kabarnya baik? Sehat? Tina percaya adik-adik kabarnya baik dan sehat ya. Oh ya adik-adik, Tina mau mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian. Karena masih suasana Natal, jadi kita masih menyanyikan lagu Natal ya, dari Pulau dan Benua. Ayo adik-adik dengan semangat dan penuh sukacita. Adik-adik, tinggi-tinggi dalam sorga. Tinggi-tinggi dalam sorga, tantra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Nah adik-adik, kita mau memasuki
firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Dewi. Tapi sebelumnya Lause Tina mau mengajak adik-adik Gen Kids untuk menyanyikan satu lagu Jingle Bell Lonceng Berbunyi. Ayo adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Jingle bell, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, 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 Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ya, kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, Lause Tina kembalikan kepada Lause Dewi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik Gen Kids sekalian. Lause Dewi senang sekali hari ini Lause Dewi bisa bertemu dengan adik-adik lagi walau secara online dan virtual. Meskipun kita tidak bertemu langsung, tapi hari ini Lause berharap apa yang Lause ceritakan boleh diingat terus sama adik-adik sekalian ya. Dan tentunya adik-adik mendapatkan pembelajaran baru hari ini. Yuk, sebelum kita memulai mendengar cerita, Lause mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bangun pagi, mungkin juga kami hari ini bangun siang, tapi kami udah boleh beristirahat, dan kami berdoa, kami mau mulai cerita hari ini, kiranya apa yang Lause Dewi sampaikan, Tuhan, boleh menjadi pembelajaran baru buat kami. Tuhan yang menolong kami memahami dan mengerti apa yang Lause Dewi sampaikan. Juga saat ini kami serahkan waktu ke depan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Hari ini Lause Dewi mau bercerita, tapi sebelumnya Lause Dewi mau nanya. Ini kan masih dalam suasana Natal ya. Kira-kira ketika adik-adik mendengar kata Natal, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Apa ya? Hari kelahiran Tuhan Yesus? Betul. Terus kalau Natal, Santa Claus. Oh iya, betul juga ya, Santa Claus. Apalagi ya? Pohon Natal. Oh iya, betul. Apalagi ya? Hadiah? Wah, siapa nih adik-adik semua yang sudah mendapat hadiah Natal dari Gen Kids? Coba, boleh angkat tangan. Wah, banyak ya. Nah,
Bagaimana perasaan adik-adik saat adik-adik menerima hadiah tersebut? Senang ya, tentu senang. Di hari Natal tiba-tiba dapat hadiah, apalagi untuk adik-adik yang sudah sangat rajin mengikuti Gen Kids, adik-adik mendapat hadiahnya lebih banyak tentu. Nah, untuk adik-adik yang mendapat hadiahnya sedikit, jangan sedih. Masih banyak kesempatan untuk adik-adik dapetin hadiah. Nah, hari ini Loso Dewi juga senang banget. Kenapa? Karena Loso juga punya banyak hadiah nih. Ini baru ada 1. Terus nih ada lagi nih, ada 2 ya. Masih ada 1 lagi adik-adik. Wah, ada 3. Aduh, tapi pasti kemarin juga banyak ya yang dapat hadiah lebih dari 3. Betul nggak? Nah, sekarang Lause mau buka ya. Apa sih hadiah yang Lause dapatkan? Hadiah yang pertama nih ya adik-adik ya. Lause akan buka ya. Wah, ternyata Lause mendapatkan hadiah. Wow, apa ini? Oh, ini earphone adik-adik. Earphone-nya yang nggak pakai kabel. Wow. Terima kasih yang udah ngasih kado. Lumayan ya, bisa dipakai buat nonton YouTube, bisa buat denger lagu. Oke, langsung mau buka lagi kado yang berikutnya. Yang ini ya. Apa isinya coba kira-kira? Wow, isinya ada handphone adik-adik. Waduh, handphone yang sudah lama banget Lause idam-idamkan, Lause pengenin. Oke, berikutnya hadiah yang terakhir, yang kotaknya paling besar. Wah, sebesar kepala Lause adik-adik. Apa ya isinya kira-kira ya? Coba kita lihat. Aduh, membukanya lama adik-adik. Kotaknya besar soalnya. Bentar ya adik-adik. Lause akan buka. Apa kira-kira yang Lause dapatkan? Wow, Lause dapat 1 buah kamera. Ini juga hal yang udah lama banget Lause inginkan. Dan ini kamera ini sangat berharga ya. Tadi Lause dapat handphone, dapat kamera, terus dapat earphone. Semuanya ini berharga dan berguna banget ya kan. Kayak zaman sekarang handphone pakai buat sekolah online, buat nonton online, buat main game. Kamera nih juga buat foto-foto ya. Meskipun sekarang belum bisa jalan-jalan, tapi foto-foto yang buat di rumah kan, foto-foto jadi bagus ya. Earphone juga nih buat dengerin lagu, buat nonton YouTube. Wah, semuanya bikin Lause senang banget, Lause happy banget. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak sih, kalau dari Natal itu bukan cuma Lause dan adik-adik yang dapat hadiah, tapi juga di momen Natal itu kita diingatin sama cerita Tuhan Yesus yang dapat hadiah dari 3 orang Majus. Sorry, bukan 3 orang, tapi mungkin ada banyak. Cuma mereka membawa hadiahnya itu cuma 3. Jadi Lause pun di sini cuma membawa gambar 3. Tapi kemungkinan mereka itu gak cuma bertiga, tapi rombongannya itu ada banyak sekali. Karena tempat tinggal mereka itu jauh banget dari tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Kira-kira perjalanannya dari mereka pergi dari tempat tinggalnya ketemu rumah Yesus itu kurang lebih butuh waktu perjalanan sekitar 2 tahun. Wah, lama banget ya adik-adik. Nah, sebelum Lause mau mulai cerita tentang orang-orang Majus ini, Lause mau mengajak untuk adik-adik yang kelas besar, kita boleh buka Alkitab kita bersama dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke, adik-adik yang kelas besar, nanti setelah selesai menonton video ini, boleh sambil dibaca lagi Alkitabnya, atau ketika mendengarkan Lause cerita, adik-adik boleh sambil melihat Alkitabnya. Jadi Lause mau cerita dulu tentang orang-orang Majus ini. Sebenarnya siapa sih mereka ini? Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terhormat, dan mereka ini adik-adik adalah ahli perbintangan. Apa sih ahli perbintangan? Jadi ahli perbintangan itu adalah orang-orang yang bisa membaca bintang-bintang yang ada di langit.
bintang-bintang di langit, apa yang mau dibaca ya? Kan gitu-gitu aja Lause. No, kalau menurut orang-orang Majus ini, setiap bintang-bintang di langit itu punya makna yang berbeda, punya makna yang macam-macam. Bisa juga memberikan kita suatu pertanda. Nah, suatu hari mereka melihat sebuah bintang yang sangat besar, bintang seorang raja. Makanya mereka penasaran, aduh ini bintang raja, di mana ada raja itu? Jadi mereka melakukan perjalanan sesuai dengan arah si bintang, di mana bintang itu berada. Dan bintang itu berada di Yerusalem. Jadi mereka pergi ke Yerusalem, yang kurang lebih perjalanannya hampir 2 tahun. Berhari-hari adik-adik, gak kayak kalau misalnya kita ke gereja, cuma jalan kaki nyampe. Siapa yang kalau dari rumahnya ke gereja jalan kaki nyampe? Atau mungkin misalnya dari rumah ke gereja naik motor udah sampai. Wah, kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu, orang-orang Majus itu gak punya motor adik-adik, gak punya pesawat. Mereka mau gak mau harus jalan kaki atau naik unta. Makanya perjalanannya jauh. Nah, sampai di Yerusalem, mereka itu ketemunya bukan sama Yesus langsung. Ketemu sama rajanya. Rajanya nama Raja Herodes. Dan ketika mereka bilang, kami melihat bintang raja, di manakah raja itu berada? Wah, Raja Herodes tuh langsung penasaran ya adik-adik. Kan aku raja, mereka ini mau ketemu raja yang mana ya? Makanya Raja Herodes menyuruh mereka, coba kamu pergi, kamu cari di mana raja itu berada berasal dari bintang itu. Karena dia pun juga penasaran. Maka berangkatlah orang-orang Majus ini dari Yerusalem lagi, mereka pergi mengikuti arah bintang itu mencari di mana rumah Yesus. Sampai akhirnya ketika mereka ketemu rumah Yesus, mereka memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah menjadi anak, jadi bukan bayi lagi ya, mereka ketemu Tuhan Yesusnya kurang lebih udah sekitar mungkin 2 tahun, udah besar. Dan mereka kembali ke negerinya, tapi tidak bertemu dengan Raja Herodes. Karena mereka sudah diperingatkan dalam mimpi mereka untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Oke, adik-adik, kira-kira dari cerita orang-orang Majus ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, yang bisa kita pelajari adalah kita perlu mencari Tuhan dengan rajin dan dengan penuh semangat. Seperti orang-orang Majus itu. Mereka melakukan perjalanan selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Perjalanan yang lama harus jalan kaki, melewati padang gurun, bawa unta-untanya, dan mereka tidak cuma bertiga. Mereka ada rombongan yang banyak, tentu bahwa makanannya banyak, bawa juga harta benda mereka. Itu sangat melelahkan, tapi mereka melakukannya karena mereka mau bertemu dengan Raja, bertemu dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Semoga kita selalu bersemangat untuk mencari Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita, meskipun kita lagi malas ikut sekolah minggu, malas bangun pagi, capek. Aduh, mesti bangun pagi, mendingan nonton kartun. Wah, Lause harap adik-adik bisa semangat untuk ikut Gen Kids, supaya kita bisa bertemu Tuhan Yesus dan tentunya bertemu dengan Lause dan teman-teman Gen Kids lainnya. Nah, yang bisa kita pelajari lagi berikutnya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, adik-adik, memberikan persembahan itu berarti uang ya Lause? No, bukan. Memberikan persembahan itu nggak selalu uang wujudnya. Apa dong kalau gitu Lause yang bisa saya berikan untuk persembahan? Ingat cerita minggu lalu? Menjadi anak terang. Dengan kita menjadi anak terang, itu sudah menjadi persembahan untuk Tuhan. Ketika kita berbuat jujur,
ketika kita tidak mencuri, ketika kita membantu orang tua kita, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Terus kalau gitu, kenapa kita harus kasih persembahan uang setiap minggu ke gereja, Lause? Kenapa kita harus kasih persembahan uang? Karena uang yang kita terima, uang dari papa mama kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga kita memberikan kembali untuk Tuhan. Dan dengan uang tersebut yang ada di Gen Kids, uang persembahan yang adik-adik berikan, semuanya dipakai untuk pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dibelikan untuk hadiah adik-adik Gen Kids, supaya adik-adik Gen Kids semangat nih mengikuti Gen Kids. Dan tentunya supaya adik-adik mengenal Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia. Nah, adik-adik, itulah cerita kita hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Kalau adik-adik ada pertanyaan, nanti boleh chat ke WA ke Lause kelas masing-masing, atau kalau punya nomor WA Lause Dewi, boleh nanti chat ke Lause Dewi. Nah, adik-adik, nanti rangkuman firman Tuhannya akan Lause tampilkan setelah kita doa tutup. Adik-adik boleh langsung screenshot atau di pause dulu untuk mencatat. Selain itu, untuk ayat hafalan hari ini ada 2, Lause bagi 2. Untuk kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Roma 12 ayat 1b. Lause akan bacakan untuk kita semua ya, untuk ayat hafalannya. Adik-adik kelas kecil boleh ikuti Lause bersama-sama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan kepada Allah. Sekali lagi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan kepada Allah. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas besar diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Lause akan bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik kelas besar, jangan lupa buka 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oke, itulah ayat hafalan hari ini. Untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat, jangan lupa divideokan dan dikirimkan ke Lause kelas masing-masing sebagai poin keaktifan adik-adik. Oke, sampai di sini cerita Lause hari ini. Semoga kita semua tetap semangat mencari Tuhan melalui ibadah Gen Kids, dan tentunya untuk Lause melalui ibadah mingguan. Dan selain melalui ibadah, kita juga mencari Tuhan melalui doa dan baca Alkitab. Ayo adik-adik, sudahkah kamu membaca Alkitab di rumah masing-masing? Selain itu, ayo kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita, yaitu hidup kita berikan untuk Tuhan. Bukan hanya pelayanan di gereja, bukan hanya pelayanan di Gen Kids, tetapi juga menjadi anak terang. Oke deh adik-adik. Yuk, mari kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk bisa memahami cerita hari ini. Yuk kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Adik-adik boleh ikuti Lause Dewi berdoa di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus, kami mau lebih giat lagi mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi anak terang. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Oke, rangkuman firman Tuhannya akan ditampilkan ya. Silahkan di screenshot atau di pause dulu untuk mencatat. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Lalu Tina mau mengingatkan untuk adik-adik terus beribadah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tapi adik-adik bisa standby atau siap-siap di depan handphone atau komputer atau laptop jam 7.45. Ingat ya adik-adik, sudah makan, sudah mandi, dan tidak lupa sudah gosok gigi. Oke? Sampai ketemu lagi adik-adik di minggu depan. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk kirimkan video kesaksian dan video ayat hafalan ke kelasnya masing-masing. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu, Tina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya biar Tina yang memimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami mengerti, kami simpan di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati papa mama kami, berkati juga pekerjaan papa mama kami, berkati kesehatan papa mama kami, berkati juga sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.